Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Rindayani dengan NIM 2335409 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, PSDKU Kampus Sawalunto, Universitas Negeri Padang. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan pada pertemuan ke-8 dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso, SPD MPD dengan seksi 202311280775. Di sini saya akan membahas terkait tentang pemahaman konsep kewirausahaan. Apa saja sih yang ada dalam kewirausahaan? Yuk, simak sampai akhir. Pada materi pertama, ada konsep kewirausahaan. Di dalam konsep ada definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah proses dalam mengerjakan sesuatu yang kreatif dan inovatif serta bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Dalam konsep kewirausahaan, ada syarat dan sifat wirausahawan. Pertama, fokus dalam menjalani usaha. Kedua, kemauan untuk selalu belajar. Ketiga, percaya dengan kemampuan diri. Keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, tidak takut dalam menghadapi kegagalan. Yang keenam, berpikiran terbuka. Dan ketujuh, kemampuan untuk memimpin. Delapan, memiliki rasa tanggung jawab. Dan terakhir, kerja cerdas. Materi kedua yaitu model pengembangan kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam model pengembangan kewirausahaan, ada tahap pengembangan usaha. Yang pertama, memiliki ide usaha. Awal usaha seseorang wirausaha berasal dari suatu ide. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Yang kedua, ada penyaringan ide atau konsep usaha. Setelah seseorang wirausaha memiliki ide, lebih baik menyaring ide tersebut dengan dilakukannya melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Yang ketiga, ada pengembangan rencana usaha atau business plan. Dalam menyusun rencana usaha atau business plan, para wirausahaan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha. Keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Dalam model pengembangan kewirausahaan, ada pengembangan wirausaha kontemporer. Kontemporer merupakan suatu pengertian kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah suatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Dengan ini, pengertian bisnis kontemporer ialah seseorang yang menciptakan suatu produk dan dijual kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya memperoleh keuntungan atau laba. Tetapi dalam pemasaran produk ini menggunakan cara modern seperti penjualan dalam via internet atau online, delivery makanan ataupun barang. Dalam wirausaha kontemporer, ada pula ciri-ciri bisnis kontemporer atau bisnis modern, yaitu pertama, spesialis. Kegiatan bisnis sekarang cenderung kepada adanya pengkhususan atau spesialisasi. Ada yang bergerak pada bidang produksi barang, ada yang bergerak pada bidang penjualan. Demikian pula dalam pembagian kerja dilakukan spesialis jabatan. Yang kedua, saling ketergantungan atau interdependence. Karena bisnis hanya bergerak dalam bidang tertentu, maka sesuatu perusahaan kegiatannya tergantung pada perusahaan yang lain. Demikian pula sebaliknya, maka terjadilah saling ketergantungan satu sama lain. Yang ketiga, produksi massal. Barang-barang yang dihasilkan cenderung dalam jumlah besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran, sehingga mudah dipilih oleh konsumen.
Dengan adanya produksi massal akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, dapat memperluas usahanya, tenaga baru dapat direkrut, upah dapat ditingkatkan, harga jual dapat ditekankan. Materi ketiga, strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan atau entrepreneurial strategi mempresentasikan sejumlah keputusan, tindakan, dan reaksi yang pertama-tama menghasilkan dan kemudian mengeksploitasi sebuah usaha baru dengan cara yang memaksimalkan manfaat dari kebaruan serta meminimalkan biayanya. Sebuah strategi kewirausahaan memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama, menciptakan kesempatan sebuah usaha baru. Kedua, mengeksploitasi kesempatan sebuah usaha baru. Ketiga, umpan balik dari puncak penciptaan dan eksploitasi usaha baru kembali ke tahap 1. Pentingnya strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan dapat dijadikan sebagai bekal dalam menciptakan suatu inovasi kewirausahaan, sehingga diharapkan mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan peluang baik yang ada di hadapannya. Dalam strategi kewirausahaan ada waralaba. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek suatu produk dengan pihak lain yang ingin memasarkan produk tersebut. Kerjasama yang terjadi antara keduanya akan melimpahkan izin penggunaan merek produk, pengolahan produk tanpa mengubah ciri khas usaha yang dimiliki, hingga penggunaan sistem operasional. Dalam waralaba, terdapat jenis waralaba berdasarkan produk. 1. Waralaba produk. Bisnis waralaba 1 ini akan menawarkan atau menjual sebuah barang. Contohnya yang biasa ditemukan semisal seperti Thai tea, coffee shop, fried chicken, dan kedai-kedai kebab. Yang kedua ada waralaba jasa. Jika waralaba produk dalam menjual produk dalam bentuk barang, maka waralaba jasa pasti menjual produk dalam wujud layanan jasa tertentu, seperti salon, tempat les, dan barbershop. Yang ketiga, waralaba gabungan. Waralaba gabungan adalah jenis bisnis waralaba campuran antara waralaba produk dan jasa. Misalnya seperti salon yang juga menjual dan memiliki alat kosmetik buatannya sendiri. Materi keempat yaitu etika bisnis dalam berwirausaha. Yang pertama, etika bisnis. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Kedua, ada etika produk. Etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Agregasi dari perilaku karyawan yang beretika kerja merupakan gambaran etika kerja karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga ada etika persaingan. Yang pertama melakukan persaingan yang sehat, kedua kejujuran, ketiga keterbukaan, keempat keadilan, kelima mempertahankan kualitas produk dan layanan, yang keenam menghormati hak kekayaan intelektual, yang ketujuh menjaga kerjasama yang baik. Dalam etika bisnis berwirausaha ada tata aturan dan hukum bisnis. Tata aturan berwirausaha dan hukum bisnis adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur cara berbisnis dan menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan bisnis. Tata aturan berwirausaha mencakup etika bisnis, standar akuntansi, dan praktik manajemen yang baik. Sementara hukum bisnis mencakup berbagai hal seperti kontrak, lisensi, pajak, kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan litigasi. Materi kelima yaitu konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial. Konsep wirausaha yang pertama ada kelincahan atau agility. Merupakan kemampuan yang dimiliki seorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu. Ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal yang baru. Yang kedua ada daya tahan atau endurance.
menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Ketiga, ada kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju, untuk menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seseorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. Keempat, ada kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada. Yang kelima, ada kekuatan atau strength, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Prinsip wirausaha sosial. Yang pertama ada ethical atau menjalankan bisnis sesuai etika, nilai atau norma yang berlaku. Kedua ada responsible atau bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Ketiga ada accountable atau tata kelola pelaporan yang baik. Yang keempat ada transparency atau keterbukaan kejelasan informasi. Materi keenam, wirausaha di era revolusi industri 4.0. Industri 4.0 merupakan suatu proses industri yang berhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi mulai dari 3 dimensi printing hingga robotik yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas. Dalam wirausaha di era revolusi industri 4.0, ada peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Yang pertama ada e-commerce, adalah perdagangan elektronik, yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa, atau transmisi dan data melalui jaringan elektronik terutama internet. Yang kedua ada sosial media. Media sosial adalah sarana digital marketing untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara online dengan klien dan calon klien bisnis Anda. Siapapun bisa dengan mudah membagikan konten berupa tulisan, gambar, video, dan suara melalui media sosial. Sebagai media promosi untuk melihat selera pasar, memberikan pengalaman lebih bagi pelanggan, target penjualan yang jelas, kesempatan untuk melihat kompetitor dalam melakukan kompetisi. Untuk bisa menjadi seorang wirausaha digital, dibutuhkan beberapa prinsip dasar seperti minat, visi jangka panjang, kepemimpinan, jaringan, atau relasi. Yang ketiga ada mobile apps. Dalam pemasaran digital, hal yang dapat digunakan dalam wirausaha digital adalah profil bisnis dan produk, ada Google Maps, melalui Facebook dan Instagram, Search Engines Optimizer atau SEO, dan website atau blog. Dalam wirausaha di era revolusi industri 4.0, ada wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. Yang pertama, menjadi sarana pokok di dalam membangun sektor ekonomi kreatif dan inklusif. Yang kedua, kewirausahaan sosial di Indonesia juga telah memberikan jalan bagi sektor ekonomi yang inklusif yang mengatasi permasalahan sosial di mana bentuk usahanya berdasarkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi mereka yang merupakan menyandang disabilitas, perempuan berpendidikan rendah, dan penduduk setempat yang bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Yang ketiga, kewirausahaan sosial juga telah berkontribusi di dalam meningkatkan pendapatan domestik bruto atau PDB sebanyak 1,9%.
Baiklah, itulah hasil presentasi tentang penjabaran konsep kewirausahaan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.